Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dan ibu pengampu mata kuliah, yaitu Ibu Dr. Tri Hastuti Nur yang saya cintai dan banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Natsir Ismail sebagai mahasiswa ilmu komunikasi universitas kita tercinta, yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang unggul dan islami. Nah, pada kesempatan kali ini sebagai peserta mata kuliah Government and Public Affairs tahun 2022, saya ingin menjelaskan tentang 3 materi yang saya jelaskan pada video kali ini, yaitu yang pertama, komunikasi publik pemerintah, lalu yang kedua, fungsi internal humas pemerintah, dan pengelolaan media pemerintah yang terakhir akan dibahas pada video kali ini. Nah, untuk ketiga materi ini merupakan sebagian materi yang pernah kita pelajari selama mengikuti kuliah bersama Ibu Tri. Tapi sebelum saya jelaskan, saya rubah dulu diri saya sebagai kartun agar lebih catchy aja gitu ya. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Alright, nah mungkin ada animasi-animasi. So, without any further ado, let's jump into the explanation. Oke. Nah, sebagai materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu komunikasi publik pemerintah. Mungkin pertanyaan yang pertama muncul gitu ya, kenapa harus komunikasi publik pemerintah? Singkatnya, karena komunikasi publik pemerintah adalah kegiatan di mana masyarakat dan pemerintah saling berinteraksi sehingga tercapainya sebuah tujuan yang mutualisme dari masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Ini selaras dengan tujuannya, yaitu menyerap aspirasi publik seperti kritikan, saran, masukan, serta menyampaikan informasi dari kebijakan pemerintah. Adapun komunikasi publik pemerintah telah diatur dalam Instruksi Presiden RI nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik, yang ini ditujukan untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, serta peran di tingkat pusat tentu dilaksanakan oleh Kominfo. Nah, jadi sudah diatur dan bersifat wajib ya teman-teman, karena menyangkut hak masyarakat. Pentingnya sebuah komunikasi publik pemerintah di masa pandemi saat ini juga sangatlah krusial, karena memberikan informasi yang akurat, menumbuhkan kepercayaan dan rasa aman kepada publik dalam situasi krisis, serta pemerintah dituntut agar dapat menjadi rujukan informasi yang sangat valid untuk publik di saat pandemi. Seperti contoh kita ambil dari Satuan Tugas COVID-19 yang sangat memperhatikan bahwa di masa krisis pandemi seperti ini banyak sekali beredar berita hoax yang menimbulkan ketakutan berlebih kepada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Satgas COVID membuat sebuah laman website Hoaxbuster untuk memilih berita yang tidak benar faktanya. Di dalam sebuah perusahaan pemerintah dan non-pemerintah sudah seharusnya ya mempunyai humas di dalam struktur organisasi atau perusahaan yang sedang dikelola. Tidak heran jikalau perusahaan selalu melakukan kerjasama dan mencari reputasi yang baik agar masyarakat bisa yakin dengan suatu target capaian yang diinginkan sebagai perusahaan. Oleh karena itu, fungsi internal seorang humas di pemerintah sangatlah penting, dikarenakan humas dapat memberikan sanggahan mengenai pemberitaan yang salah dan merugikan pemerintah. Nah, perlu dicatat juga, humas juga mengkomunikasikan atau menginformasikan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membentuk citra positif pemerintah daerah tersebut di mata publiknya. Pentingnya peran humas instansi dan lembaga pemerintah dalam masyarakat modern, yaitu dalam melakukan kegiatan-kegiatan dan operasinya di berbagai tempat, berbagai bidang. Tekniknya yang digunakan dalam humas di pemerintah tidak ada bedanya sih dengan teknik yang digunakan humas di bidang lain, yaitu penyampaian informasi dan komunikasi.
tuntutan memberikan pelayanan publik yang terbaik dengan memanfaatkan teknologi, maka pengelolaan media harus bisa dimaksimalkan. E-Public Relation merupakan inisiatif seorang public relation untuk memanfaatkan teknologi dalam publisitasnya. Public relation pemerintah bisa menggunakan media untuk publisitas. Cyber public relation pun penting karena lebih efisien dan lebih efektif baik dari waktu maupun biaya. Media sosial bagi pemerintah penting untuk menjaga dan meningkatkan reputasi pemerintah dan merespon aspirasi publik, serta bisa menjadi dokumentasi online jejak digital. Seorang public relation pemerintah harus bisa melihat karakteristik media sosial, bagaimana cara menanggapinya dan mengelolanya, ya. Dan etika bermedia sosial juga sangat penting untuk diperhatikan oleh government PR. Harus bisa menjaga rahasia negara, menghormati kode etik pemerintah. Tujuannya sih memang media pemerintahan itu antara lain adalah melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun contoh yang dapat kita ambil dari pengelolaan media pemerintah yang baik, yaitu dari Provinsi Jawa Tengah. Memiliki sistem tata kelola media pemerintah yang baik dan dapat dilihat dari bagaimana pemerintah dan staf mengatur laman resmi Provinsi Jawa Tengah yang dapat diakses melalui jatengprov.go.id. Pada tampilan awal, pengunjung laman elektronik akan diberikan berita seputar Provinsi Jawa Tengah yang tentu sudah diperbarui setiap saatnya. Ini memberikan pengunjung sebuah informasi yang tetap up to date kepada pengunjung atau masyarakat dari Jawa Tengah, di luar Jawa Tengah maupun internasional, karena website ini sudah diakses tanpa batas. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sekiranya ada salah ucapan ataupun yang lainnya, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, terima kasih kepada teman-teman dan Ibu Tri sebagai pengampu mata kuliah Government and Public Affairs. Akhirul kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.